Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Kembali lagi sama aku Nyimas Mada. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini tema readingan kita apa? Kita lihat dari kartu tarot yang aku shuffle ya. Seperti apa hari ini yang mau kita bacakan? Oke, di sini ada Queen of Pentacles dengan Page of Swords. Oke, kita kasih apa ya? Tema bahwa dia masih mencintai kamu atau sangat mencintai kamu ya, dia sangat mencintai kamu. Oke, kita lihat seperti apa hari ini kondisi seseorang yang sedang kita bacakan ini ya. Oke, disimak teman-teman. Perasaannya masih sangat mencintai kamu ya. Dia di sini juga kayak berusaha buat cari ide, cari cara supaya dia bisa lagi komunikasi sama kamu ya, karena dia masih sangat mencintai kamu. Dan kita lihat hari ini perasaan dia sama kamu. Hari ini perasaan dia sama kamu ya. Sebut namanya dalam hati kamu dan bayangkan wajahnya orang tersebut. Aku lihat di sini memang dia itu kayak apa ya, kayak punya pemikiran yang masih positif ya, masih positif thinking, nggak berpikiran yang nggak mungkin nih bakal bisa nyambung lagi komunikasi atau mungkin lepas dari kamu selamanya gitu, enggak. Aku lihat dari kartunya di sini dia kayak apa ya, kayak oh aku nemu ide nih gimana supaya hubungannya bisa sama kamu tuh kayak mungkin kalau kalau saat ini aku lihat kan di sini ada Queen of Pentacles ya. Mungkin kalian sudah saling tidak komunikasi atau memang benar-benar sudah lama ya tidak ketemu, dan yang dia rasakan saat ini di dalam perasaannya memang dia masih positif thinking sama kamu ya. Perasaannya tuh masih yakin banget, masih seneng banget kalau dia tahu juga di hati kamu masih ada dia ya. Aku ngelihatnya seperti itu. Dan di sini ada The Hero Pain ya, dia berpikir untuk selalu apa ya, tidak tertarik energi negatif yang menyebabkan dia harus kayak sedih, kecewa sama kamu ya, atau sama keadaan kamu sama dia saat ini yang udah nggak komunikasi lagi. Tapi dia di sini mencoba untuk baik-baik saja, mencoba untuk tidak apa ya, terkoneksi kepada hal-hal yang buruk gitu ya. Dia selalu menghibur dirinya bahwa keadaan dia atau hubungan kamu sama dia memang masih baik-baik saja. Meskipun tidak lagi komunikasi tapi dia kayak positif banget gitu. Bakalan ngobrol lagi, bakalan kesambung lagi. Dan aku juga lihat dia kayak yang mungkin nggak selalu dalam keadaan seneng, nggak selalu dalam keadaan bahagia ya teman-teman ya. Perasaannya juga kayak terpengaruh dengan suasana di luar, bagaimana keadaan, mungkin iklim, bisa jadi panas, hujan, itu kan mempengaruhi perasaan juga kadang ya. Kalau lagi panas kadang kan kita gerah juga, bisa mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, mood kita aja bener-bener bisa rusak karena sesuatu hal yang ada di luar rumah, bahkan yang ada di dalam rumah. Jadi aku melihat di sini memang keadaan dia selalu berubah tergantung situasi dan kondisi yang di dekat dia, sekitar dia, apa yang terjadi itu mempengaruhi dia. Jadi di satu hari dia sangat positif banget bahwasannya kamu betul-betul masih bisa dia eh, apa ya, dia pantau, dia lihat, masih mudah untuk bisa ketemu lagi bahkan menjalin komunikasi. Tapi di satu sisi dia juga ngelihat kamu tuh kayak udah jauh, lupain dia, kayak nggak punya perasaan lagi sama dia, dia kayak gitu ya. Semua kondisi itu muncul tergantung bagaimana suasana di luar ya yang mempengaruhi. Aku lihat ini memang orangnya agak terpengaruh ya. Di sini kelihatannya orangnya kayak tegar gitu ya, kayak dia tuh kayak apa ya, kuat gitu, nggak mudah terpengaruh oleh apapun, tapi ya kenyataannya terpengaruh ya. Ini kondisi dari si Capricorn ya, Libra, dari Leo gitu ya, terus si Taurus dan dari Aries.
mungkin terlihat kuat kan teman-teman. Dari zodiaknya aja kita udah tahu orang zodiak-zodiak seperti itu seperti apa, kegigihannya, terus apa namanya, pendiriannya. Ternyata keadaan di luar itu mempengaruhi ya, ekonomi, keuangan gitu ya, keuangan, perasaan hati, beberapa orang yang ditemui itu membuat dia jadi kayak nggak percaya diri juga kadang muncul gitu, makanya dia nggak selalu berpikir baik saat jauh dari kamu, bahkan dia mencoba untuk komunikasi pun kayak enggan, kayak ragu-ragu gitu, takutnya ditolak sama kamu, takutnya kamu kayak nggak peduli dia, makanya nggak jadi-jadi gitu. Setiap dia mungkin jauh dari handphone atau berpikir, besok, nanti tanggal segini, nanti jam segini aku hubungin kamu, ternyata gitu kan, kondisi setelahnya ada aja yang bikin suasana hatinya itu berubah dan akhirnya dia susah untuk ngehubungin kamu ya. Pada intinya memang aku lihat di sini dia masih mencintai kamu ya, ada Queen of Pentacles dan di sini juga ada The Sun ya. Perasaannya masih bahagia, perasaannya masih seneng banget gitu. Masih seneng banget, kenapa? Kalau aku lihat dia tuh kayak sering kepoin kamu dan tahu bahwa saat ini kondisi kamu kayak masih juga memiliki perasaan yang sama sama dia. Kenapa dia sangat percaya diri? Ya dia lihat tanda-tandanya dari postingan kamu, tulisan kamu, atau mungkin gambar-gambar yang kamu posting itu juga merupakan hal-hal yang dia sukain. Itu menandakan bahwa kamu masih loh gitu, masih bertahan juga, sama-sama masih memiliki perasaan yang sama, namun belum ada yang bergerak. Mungkin di kamu prinsipnya juga ada beda dan gak mau ngelanggar, gak mau dibilang bucin, gak mau dibilang kamu yang ngejar-ngejar, karena kamu udah banyak kecewa sama dia ya, udah ngasih banyak perhatian, udah ngasih banyak pengertian, tapi kok nggak ada imbal baliknya dari dia gitu ya. Pada akhirnya kamu tuh kayak males kan, males banget buat berjuang lagi gitu. Tapi dia di satu sisi ngerasa yang biasanya kamu ceria, selalu apapun kamu lakukan lebih dulu ketimbang dia, kok sekarang udah nggak ada, sekarang udah ngilang, itu dia kangen. Ya, dia kangen teman-teman. Jadi saat kamu nggak ada, ngilang, dia kangen. Ada Wheel of Fortune. Aku lihatnya di sini kamu sama dia masih bertakdir untuk jumpa, komunikasi lagi. Ada, masih punya jalinan takdir itu belum putus. Ya, kalau aku lihat di kamu sedang menuju kepada puncak keberhasilan kamu di dalam karir, kehidupan ya, yang saat ini kamu sedang menempuh apa, sedang fokus apa. Nah, ini mulai terasa, mulai kelihatan kamu memiliki atau mendapatkan apa yang menjadi impian kamu selama ini. Begitu juga dengan dia ya. Mungkin di dia takdirnya gini, dia menjauh dari kamu, dia ngelupain kamu, tetapi dia masih terus kayak nggak bisa loh jauh atau pergi dari kamu, karena yang aku lihat ada the Wheel of Fortune, ada the Sun juga ya. Kalau dia ini masih sangat apa ya, nggak bisa lepas gitu loh, pikirannya dia, hatinya dia itu nggak bisa lepas dari kamu nggak percaya mungkin sama tarot, tapi itulah yang terbaca dari sapel kita malam ini ya. Dalam kenyataannya dia nggak kayak gitu kok. Iya, aku lihat dulu kenapa sih gitu, kok dia bisa tidak melakukan pendekatan sama kamu lagi atau tidak ngejar-ngejar kamu lagi. Apa sih sebenarnya penghambatnya? Apakah dia ada wanita lain atau sesuatu apa yang membuat dia terhenti untuk tidak mengejar kamu? Kamu sebenarnya masih pingin dikejar gitu ya. Aku lihat di sini ada the High Princess ya. Dibacanya kayak gitu, nanti ada yang komen lagi ya, bahasa Inggris kamu jelek. Iya guys, aku tuh nggak paham, nggak pinter-pinter banget atau bener-bener emang nggak ngerti. Ya, jadi si seseorang ini banyak mikir teman-teman ya, banyak mikir, emang perasaannya masih sayang banget sama kamu dan ini gede, sumpah aku nggak bohong ya. Ada Queen of Pentacles, jadi memang dia masih ngarep kamu, sering banget stalking kamu, bahkan dia tuh kayak nggak segan-segan suka ngasih pujian, tapi emang nggak lewat bentuk tulisan, tapi dalam jiwanya, di dalam pikiran dia tuh kamu is the best
ya the best banget buat dia, bahkan di mata dia nggak ada yang sekeren kamu gitu ya, sepintar kamu, sebagus kamu, nggak ada gitu. Cuman dia nggak bisa ngungkapin itu lewat tulisan, bahkan perkataan langsung tuh nggak bisa. Dia banyak keraguan, banyak mikir, takut dibilang aneh sama kamu, takut dibilang dia kalah dari kamu, takut dibilang bucin mungkin itu ya. Kenapa sih semua orang pada nggak mau dibilang bucin? Takut kenapa? Harga diri jatuh gitu ya. Karena aku lihat di sini banyak banget orang-orang yang nggak mau sih dibilang kayak gitu. Selalu selalu ngerasa aku adalah orang yang hebat, aku adalah orang yang baik-baik saja tanpa ada seseorang atau kamu yang aku cintai di sisiku. Mungkin kayak gitu ya, padahal dalam jiwanya kesepian, merana, banyak pikiran, bahkan nggak bisa tidur lelap kalau belum memikirkan atau membayangkan wajah kamu ya, atau juga kamu seperti itu. Aku melihatnya dari kartunya begitu ya guys. Dan di sini ada the tower. Kenapa yo dia nggak mau ngehubungi kamu ya? Karena kamu udah putus. Siapa nih yang duluan memutuskan hubungan di sini? Makanya dia banyak mikir karena udah putus ya. Kalau misalkan untuk nyambung lagi sama kamu itu harus memohon, bahkan untuk merayu, dia nggak mau, gengsi ya. Lebih baik dia kayak nyimpen aja di dalam hati daripada ketahuan. Bahkan dia juga nggak mau sampai mengeluarkan permohonan untuk kembali gitu ya. Anti banget aku lihat di sini. Udah ada the tower ya. Dia betul-betul gini teman-teman, kayak apa ya, mempertahankan harga dirinya daripada hancur di mata kamu. Dia nggak mau ya. Selama ini mungkin hubungan sama kamu dia selalu bilang sesuatu yang bagus, selalu bilang sesuatu yang maaf ya, kayak flexing, dia kayak bilang dia begini, dia begitu. Pada akhirnya dia harus memohon dan itu kan sama saja dengan kalah. Dia nggak mau seperti itu, makanya membiarkan dirinya untuk ya udah hancur-hancur, tapi tetap hatinya masih ada kamu dan dia nggak bisa ngelakuin pergerakan itu karena hal tersebut. Di sini ada Six of Pentacles ya. Dia nunggu kamu sih sebenarnya, nunggu kamu ngasih kabar dulu, ngehubungin dia dulu, biar nggak malu dianya gitu. Ya ampun, segitunya ya dia. Jadi biar dia nggak malu dan dia nggak mau bener-bener kalah guys ya, nggak mau dia kalah dari kamu. Oke, kamu udah tahu kan kenapa dia nggak ngehubungin kamu, dia nggak mau dibilang seperti itu. Tapi memang masih besar banget sama kamu perasaannya. Di sini ada the judgment ya. Oke, selalu berharap loh, bener teman-teman. Kamu tuh supaya tertarik apa ya, kayak rasanya, energinya kamu itu sama dia, berusaha untuk dia tarik dalam doa supaya kamu bisa duluan ngehubungin dia atau menyasar gitu kan, nanya-nanya tentang apa gitu, terus dia posting sengaja mungkin sesuatu yang gak kamu sukai di posting dia supaya kamu nanti itu komentar atau berdebat atau berantem, ngomong kasar. Dia nggak peduli, yang penting ada kamu duluan bisa ngehubungin dia gitu ya. Dia pengen ngomong sesuatu, dia pengen bilang sesuatu, tapi dia nggak mampu untuk ngeduluin teman-teman ya. Aku lihat di sini emang ada Aries, ada Capricorn ya, Libra dan Taurus. Emang anti banget buat ngaku kalau dia memang bucin dan kalah gitu, nggak mau ya. Jadi otomatis dia pasti nunggu kamu aja dulu lah yang biar membuka obrolan. Bahkan itu nggak mikir baik atau enggaknya isi komentar kamu, yang penting ada kabar atau ada kamu duluan ngehubungin dia. Dia aja udah lega dengan kayak gitu, dia bisa lebih ngelanjutin mau ngomong apa ya. Di sini aku lihat perasaannya masih sayang banget sama kamu, wow. Masih ada cinta, suka ngebayangin kamu ya, hari-harinya ngehayal kamu, hari-harinya kalau aku lihat tuh kayak gini ya. Dia bekerja atau melakukan sesuatu
sesuatu atau dia berkarya tapi dia pingin ngedapat perhatian cuman dari kamu. Makanya dia bikin sesuatu ya, ngerasa diperhatiin kamu gitu. Jadi itu yang bikin dia kayak bagus karyanya atau bagus sesuatu yang dia posting karena dia pingin narik kamu dan pingin kamu tahu bagaimana saat ini dia tanpa kamu ya. Di sini ada The Hangman. Oke, dia masih terus nunggu kamu dalam berbagai kondisi, ya kan? Mau dia lagi sedih, lagi kesepian, dia tetap mau kamu duluan yang ngehubungin dia, ya. Saat ini keadaan dia nggak nentu sebenarnya, dia udah nggak tahan. The Hangman di sini kan dia terbalik tuh, kepalanya di bawah, kaki di atas. Sebenarnya dia nggak tahan dengan kondisi dia saat ini seperti ini tuh, dia nggak kuat, pingin cepet-cepet gitu ada pergerakan. Cuman mau apa lagi daripada nanti dia malu, makanya dia bertahan dengan keadaan seperti itu gitu ya. Ada Knight of Pentacles ya, dia mau pergi aja masih dia tengok kiri, tengok kanan. Dia mau bener-bener ninggalin kamu masih aja dia ngerasa kamu tuh kayak masih perhatian sama dia, kayak masih kayak sering, dia tahu loh teman-teman kalau kamu tuh juga pura-pura kuat, nggak komunikasi, padahal kamu juga sama-sama sering kepoin dia, dia juga begitu. Dia ngerasa kamu tuh masih sering perhatiin, makanya dia tuh kayak caper dikit gitu ya dengan pasang profil apa kayak atau mungkin bahasa apa gitu di sosial medianya hanya untuk menarik kamu karena dia masih suka tengok-tengok ya. Siapa tahu kamu masih ada, siapa tahu di akun-akun yang aneh-aneh itu adalah kamu, makanya dia nggak berburuk sangka sih, dia malah seneng kamu bisa jahilin dia, bahkan mungkin pakai akun-akun yang nggak dia kenal, dia seneng gitu ya, ngerasa dia masih istimewa, masih berharga, masih sangat diharapkan sama kamu. Dia senang banget dengan keadaan atau dengan tingkah laku kamu yang seperti itu, makanya dia masih terus celengak-celinguk cari tahu bener ini kamu bukan ya gitu, tapi dia pura-pura nggak mau cari informasi lagi, nggak mau detail, pokoknya kamu pura-pura nggak mau lihat kamu ngelakuin apa ke dia. Dia cuman pingin denger gitu ya, kamu telepon atau ada seseorang yang nyampein sesuatu ke dia tentang kamu gitu ya, padahal dia tahu gitu loh kamu masih juga punya harapan besar ya bisa kembali lagi gitu, bersatu sama dia atau jalan lagi atau sekedar ngobrol atau jadi temen gitu. Cuman gitu dia pura-pura nggak lihat itu gitu supaya dia nggak terlalu kegeeran dan nggak terlalu berharap gitu sama kamu, takut dia kecewa, makanya dia pingin denger langsung dari orang atau dia ngeliat postingan kamu sudah yang nyampein atau sesuatu yang mungkin mungkin gini, temen kamu juga temennya dia, ntar biar disampaikan dari orang tersebut, dari temennya itu ke dia, jadi dia udah nggak mau tahu. Ya, dia nggak mau lihat meskipun itu bagus, perkataan dari kamu atau sesuatu yang kamu perlihatkan ke halayak umum, dia nggak mau lihat, nggak mau tahu, takut kecewa atau takut kegeeran, makanya dia lebih baik denger dari orang lain gitu ya. Kenapa dia kayak gitu ya? Karena dia nggak mau kecewa gitu, masih mencintai kamu. Dan aku lihat di sini ada Six of Swords ya, dia mencoba untuk pergi nih teman-teman ya. Kamu nggak melakukan pergerakan ke dia, dia mau pergi ya, dia mau healing gitu ya, bukan mau pergi ninggalin kamu atau move on, enggak, tapi dia mau menyembuhkan hatinya dari rasa kerinduan gitu, atau dia pengen sharing ke orang lain tapi dia nggak punya teman dekat, makanya dia pergi sendiri kemana bisa ngehilangin rasa suntuknya dia, rasa bosannya dia tanpa kamu gitu. Karena ya memang aku lihat juga orang ini seneng sama yang namanya pergi ke suatu tempat yang jelas dilakukan dengan sendirian gitu ya. Dia suka suasana laut, suasana yang mungkin kalau aku lihat berkaitan dengan air, dia seneng gitu ya. Dia suka dengan suasana seperti itu, menenangkan hatinya gitu, dengan melihat ombak bisa membuat hatinya rileks, bisa membuat hatinya kayak jernih lagi, kalaupun dia dalam keadaan out-outan, tidak karuan pikirannya karena
dia menahan perasaan sayang dan cintanya sama kamu, dan dia nggak mampu untuk mengungkapkannya atau melakukan pergerakan karena gengsi, yang sebetulnya memang dia seperti ini karena dia pun sebenarnya bingung, ya. Bingung kalau dia datengin kamu, takut kamu jual mahal. Kalau dia tinggalin kamu nanti jadian sama yang lain. Karena dia tahu kualitas kamu seperti apa, kamu orangnya kayak gimana. Makanya dia kayak tarik ulur diri sendiri. Ngerti gak sih? Dia tuh mau perginya itu kayak ketahan sama energinya kamu. Karena dia kamu juga masih punya perasaan ya sama dia. Jadi ketarik terus. Jadi dia nggak pernah 100% bisa ngelupain kamu gitu. Nggak bisa. Bahkan cuman nyampe 60% aja dia nggak nyampe gitu ya. Karena aku lihat di sini udah ada Pack of Cups ya. Queen of Pentacles dan ada Six of Pentacles. Ya, dia masih ngarepin kamu, masih membutuhkan perhatian kamu dan masih punya perasaan yang besar sama kamu ya. Di sini ada Ten of Swords. Meskipun dia berusaha untuk pergi dari kamu ya, tetapi sekali lagi teman-teman, dari kejauhan dia masih mengharap, bahkan sering nengok kamu, sering cari tahu kamu. Ya, nggak bisa lepas energinya dari kamu. Di sini dia masih mencintai kamu meskipun dalam diamnya dia tanpa bersuara dan mengatakan sesuatu. Yang jelas aku lihat di sini sudah mulai ada pergerakan dari dia. Coba teman-teman cek lagi ya. Mungkin akunnya atau kontak kamu sudah diblokir kah sama dia. Sekarang lihat pasti sudah dibuka ya, karena aku lihat di sini dia menginginkan ada awal baru hubungan dengan kamu lagi, dimulai dari awal lagi, ada pingin baik-baik lagi dari awal lagi, semuanya bisa dijalani ya. Karena selama ini dia udah pergi ke mana-mana waktu tanpa kamu, nggak nemui orang seperti kamu lagi, makanya dia kangen lagi, dia balik lagi, bahkan dia masih cinta banget sama kamu ya. Jadi kejadian kemarin yang bikin kamu sama dia berpisah itu karena apa sih? Aku lihat ya, kenapa dia waktu itu berpisah dari kamu. Di sini ada Eight of Wands. Oke, jarak, atau di sini gosip, ataupun di sini dia melihat kamu seperti kayak punya perasaan cemburu, curiga, karena kamu di sini LDR ya guys ya. Jadi dia selalu berpikir negatif ke kamu, atau di sini kamu yang berpikir negatif ke dia. Di sini yang sering ribut. Ini masalahnya di sini ya. LDR yang bikin jadi permasalahan di hubungan kamu sama dia ya. Pada dasarnya ya, semua ini terjadi bukan karena ada orang lain ya, ada orang pihak dari manapun, tidak, tetapi ini ada rasa cemburu karena tidak banyak berkomunikasi, LDR, kesibukan ya, dan jadilah tumbuh egois, terus tumbuhlah jadi kayak apa ya, kalau kata aku bilang nggak punya rasa pengertian dan perhatian karena sering berantem. Pada akhirnya perasaan-perasaan kayak gitu tuh hilang. Kalau sering berantem, hal-hal yang baik tuh hilang gitu ya. Banyak berpikir negatif masalahnya, jadi terpengaruh gitu. Jadi yang dalam kenyataan pun dia geraknya kan ngikutin perasaan di hati. Kalau hati kamunya baik, maka yang terjadi di luar adalah baik. Kalau kamu berpikir negatif, maka yang dikeluarkan juga negatif. Seperti itu yang ada pada kamu dan dia. Saat kamu dan dia ini aku lihat LDR gitu. Banyak kesalahpahaman kayaknya di sini ya, aku lihat ya. Dan aku tuh juga kenapa sih dia selain itu apa sih gitu, maksud aku ya. Selain itu apa? Oke, ada Three of Swords. Nih. Mungkin fitnahan, rasa sakit hati, nggak tahu karena cemburu, karena ngerasa di nomor dua kan, atau dikhianati gitu ya. Ada orang lain lagi di antara kamu sama dia di sini. Ya karena LDR ya, sekali lagi pasti ada seseorang yang akan jadi kayak pusat kecemburuan kamu atau juga dia ya. Pada akhirnya terjadilah pertengkaran. Rasa sakit itu ada kalau sudah tidak punya saling rasa percaya. Ya pasti jadinya seperti ini.
ya teman-teman. Itu kulihat memang sangat mengerikan ya kalau ada di posisi ini. Kalau LDR tuh jarang ada yang sukses memang, karena butuh kepercayaan tingkat dewa. Nggak semua orang bisa yang ngelakuinnya guys ya. Oke, di sini ada energi dari zodiak. Oke, rising aja kali ya. Libra, Aries, Gemini. Lebih didominasi sama si Aries sih. Ya, yang keras gitu loh. Entah kamunya yang keras banget sampai nggak mau lagi buka, atau dia yang keras hati bener-bener nggak mau buka komunikasi tapi perasaannya masih sayang karena gengsi ya. Aries, Capri gitu kan, dia tuh gengsi tinggi. Aquarius tadi juga ada satu ya, Libra. Nggak mau terlihat di bawah, nggak mau terlihat merunduk. Masih cinta tapi akhirnya jadi kayak begini gitu, karena ya itu ngerasa nggak mau dibilang bucin, nggak mau dibilang butuh, nggak mau dibilang ngejar-ngejar, makanya daripada dibilang kayak gitu mending diem. Tapi di dalam hatinya masih punya perasaan yang besar banget, pingin kembali, pingin ngejalin hubungan lagi sama kamu ya. Kedepannya gimana sih? Ya aku lihat blokirannya dibuka, tinggal nunggu siapa yang mau duluan komunikasi ya. Oke, kita lihat di sini inisial yang ada di pembacaan kita hari ini. Ada inisial O, D, ada M, ada N, oke, ada L. Sebentar ya teman-teman, dan kita lihat H, G, E, ada U, R, T, dan ada Y. Oke, ini dia ya inisial yang tertarik energinya di pembacaan kita pada hari ini ya. Bagaimana kelanjutannya kisah kamu dan dia itu tergantung bagaimana cara kamu berpikir saat ini ya. Kalau kamu masih mikir jelek ke dia, dia juga gitu, maka nggak akan ada yang namanya permulaan awalan lagi yang baru tuh nggak ada. Aku belibet banget sih ngomongnya. Oke guys, sampai di sini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Semoga video singkatnya ini bener-bener ngena gitu. Apakah benar seperti itu? Silahkan komen di bawah ya. Dan thank you atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Bye bye semuanya.